Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursito dari Universitas Pancasakti Kampus D. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi-materi simulasi bisnis pada semester 7 pendidikan ekonomi kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Bapak dosen Bapak Karyadi SPD MM untuk mata kuliah simulasi bisnis. Oke, langsung kita ke materi pemaparan yang akan saya sampaikan berikut ini. Baik, materi yang pertama adalah pengertian perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis atau business plan merupakan aktivitas atau kegiatan penting yang harus Anda siapkan sebelum memulai sebuah bisnis. Dalam business plan, Anda perlu menuliskan secara rinci tentang konsep bisnis, keuangan, kemudian pemasaran, dan hal yang terkait dengan perencanaan bisnis tersebut. Kemudian di sini saya akan memaparkan tujuan dari perencanaan bisnis itu sendiri. Di sini ada 3 tujuan dalam perencanaan bisnis. Tujuan dalam perencanaan bisnis yang pertama adalah memastikan bisnis sesuai dengan visi dan misi. Kemudian tujuan yang lain menghitung sumber daya yang ada atau sumber daya manusia. Kemudian membuat estimasi profit bisnis dan evaluasi rencana bisnis selanjutnya. Kemudian di sini ada tipe-tipe perencanaan bisnis. Di sini ada perencanaan operasional, ada perencanaan strategik, kemudian ada perencanaan taktis, dan ada juga perencanaan jangka panjang atau juga perencanaan jangka pendek. Dalam perencanaan bisnis juga ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan. Berikut ada 9 komponen penting yang mesti kita perhatikan ya. Yang pertama itu identitas perusahaan, kemudian visi dan misinya juga. Yang kedua, gambaran umum bisnis yang akan dijalankan. Kemudian yang ketiga ada target pasar. Kemudian yang keempat ada rincian produk, dan kemudian yang kelima rencana pemasaran, dan juga ada biaya operasional. Kemudian ada perhitungan break even point atau BEP. Yang ke-8 adalah probabilitas, dan yang terakhir komponen analisa persaingan dan strategi. Itulah hal-hal yang terkait dengan perencanaan bisnis ya di materi ini. Baik, untuk pembahasan yang kedua adalah materi terkait dengan manajemen bisnis. Di sini pengertian dari manajemen bisnis atau kegiatan yang terorganisasi memerlukan manajemen agar tujuan dari organisasi bisnis dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen sendiri berarti jika ditinjau dari segi seni adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain ya. Berarti bahwa dalam sebuah organisasi ada orang yang merencanakan dan mengorganisasikan
serta ada tenaga pelaksana. Fungsi-fungsi seperti inilah yang disebut dari seni manajemen. Nah, di sini ada beberapa seni manajemen. Pada pelaksanaannya, proses ini terdiri dari perencanaan, ada pengorganisasian, kemudian pengimplementasian, pengendalian, dan pengawasan, yang juga dinamakan proses fungsional dalam manajemen. Ada beberapa manajemen secara operasional terdiri dari manajemen sumber daya manusia, kemudian ada manajemen produksi, ada manajemen keuangan, dan ada juga manajemen pemasaran. Materi berikutnya adalah terkait dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi ini yang mengedepankan informasi serta kreativitas dengan mengandalkan ide dan berbagai ilmu pengetahuan dari sumber daya manusia atau SDM sebagai faktor produksi utama dalam perekonomiannya. Ekonomi kreatif semakin meningkat mengingat para peran ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan perekonomian suatu wilayah di negara kita, Indonesia, terutama terhadap pengembangan ekonomi berbasis usaha kecil menengah atau UMKM, sehingga dapat dikatakan bahwa industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia karena memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan atau bisa dikatakan sangat signifikan, bahkan menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas bangsa. Beasiswa kepada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa dan memberikan dampak sosial yang positif. Dengan mempelajari banyak hal mengenai ekonomi kreatif, kita juga dapat terinspirasi untuk memulai bisnis dengan mengandalkan inovasi dan kreativitas kita. Demikian beberapa kesimpulan-kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.